Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Cerita horor kali ini datang dari seseorang yang sebut saja dia adalah Erlan. Saat itu Erlan hanya ingin menyusul teman-temannya ke Ranukumbolo. Tapi di tengah perjalanan dia bertemu sekelompok pendaki asing yang terlalu ramah untuk orang yang baru dikenal. Mereka mendaki bersama, bercanda, dan bahkan berkemah di tempat yang sama. Tapi keesokan paginya mereka menghilang tanpa jejak. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Siluet hitam mondar-mandir di jalur turun, suara-suara asing di tengah malam, dan sosok yang menggantung di pepohonan menatapnya dalam sunyi. Siapa sebenarnya yang dia temui di gunung ini? Apakah mereka benar-benar pendaki atau sesuatu yang lain? Siang itu matahari bersinar terik di Ranupani. Angin gunung yang sejuk berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar desa kecil itu. Erlan berdiri di tepi jalan berbatu, memandangi suasana yang lenggang. Beberapa bangunan sederhana berdiri di sekitar, sebagian besar adalah warung dan pos pendakian. Dia melepas tas carrier dari punggungnya, lalu duduk di bangku kayu dekat salah satu warung yang tampak sepi. Dari sini, dia bisa melihat jalur pendakian yang membentang ke depan, mengarah ke rimbunnya pepohonan. Rombongannya Erlan adalah Gali, Cakra, Yasa, dan Dio. Mereka sudah lebih dulu mendaki sejak pagi. Mereka telah mengurus semua izin dan berjanji menunggunya di Ranukumbolo. Seharusnya dia bisa berangkat bersama mereka, tapi keterlambatannya membuatnya harus menyusul sendirian. Dia membuka botol air minum dan meneguknya perlahan. Rasa lelah akibat perjalanan panjang ke sini masih terasa, tapi dia tidak bisa berlama-lama beristirahat. Semakin sore, perjalanan akan semakin berat. Erlan menarik nafas dalam-dalam, lalu berdiri. Dia memasang kembali tas carrier di punggungnya, memastikan semua perlengkapan sudah siap. Sekilas, dia melirik ke arah jalur pendakian yang terlihat sepi. Langit masih cerah, tapi entah kenapa, ada perasaan ganjil yang muncul di dadanya. Tanpa berpikir lebih jauh, dia mulai melangkah, menyusuri jalur setapak yang akan membawanya ke Ranukumbolo. Langkah Erlan mantap, menapaki jalur pendakian menuju Ranukumbolo itu. Udara pegunungan yang segar sedikit mengurangi rasa lelahnya. Meskipun matahari siang masih terasa menyengat di beberapa titik terbuka, jalur yang dia lewati cukup sepi, hanya sesekali berpapasan dengan beberapa pendaki yang sedang turun. "Sendirian, Mas?" tanya salah satu pendaki yang turun dengan rombongannya. Erlan mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia tidak bicara dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, tubuhnya mulai terasa lelah. Dia sampai di pos 3, sebuah area datar yang sering dijadikan tempat istirahat oleh para pendaki. Di sana dia melihat sekelompok pendaki berjumlah 4 orang yang sedang beristirahat, duduk melingkar sambil mengobrol. Erlan melepas carrier-nya dan duduk di salah satu batang kayu yang ada di sekitar pos itu. Dia mengatur nafas sejenak, meneguk air dari botol minumnya, lalu melirik ke kelompok pendaki yang ada di dekatnya. Mereka tampak akrab, bercanda satu sama lain sambil sesekali tertawa. Salah satu dari mereka, seorang pria berkulit sawo matang dengan perawakan tinggi besar, menoleh ke arah Erlan sambil tersenyum. "Sendirian aja nih, Mas?" tanyanya dengan ramah. "Iya, Mas, nyusul teman-teman ke Ranukumbolo."
jawab Erlan dengan singkat. Pria itu mengangguk. Wah, kebetulan kita juga mau ke sana. Gabung aja sini kalau mau, biar ada temennya, katanya sambil menepuk bahu temannya yang lain. Oh iya, aku Pugu, ini Eko, lanjutnya sambil menunjuk pria yang ada di sebelahnya, yang lebih pendek dengan rambut ikal dan raut wajah ramah. Erlan tersenyum. Aku Erlan, katanya sambil memperkenalkan diri. Satu orang lainnya dalam kelompok itu juga menyebutkan namanya. Tapi jujur saja, Erlan hanya benar-benar mengingat Pugu dan Eko. Mungkin karena mereka yang paling banyak berbicara. Obrolan pun mengalir begitu saja. Dan tanpa terasa, mereka sudah cukup akrab meskipun baru bertemu. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing, pengalaman mendaki gunung lain, dan sedikit candaan yang membuat suasana menjadi lebih ringan. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka berempat kembali mengangkat tas carrier mereka dan bersiap melanjutkan perjalanan. Ayo, kita jalan bareng aja, kata Pugu dengan semangat. Erlan mengangguk, merasa perjalanan ini akan lebih menyenangkan daripada mendaki sendirian. Perjalanan pun kembali dimulai. Jalur mulai menanjak lagi, tapi kini terasa lebih ringan karena mereka mendaki sambil bercanda dan berbincang. Meskipun baru pertama kali bertemu, entah kenapa Erlan merasa nyaman dengan mereka. Namun, di tengah perjalanan, sesekali Erlan merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada langkah tambahan yang mengikuti dari belakang, atau bayangan yang bergerak di sudut matanya. Dia mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya perasaan saja. Tanpa sadar, mereka sudah semakin dekat dengan Ranukumbolo. Langit mulai berubah jingga saat Erlan dan kelompok barunya akhirnya tiba di Ranukumbolo. Udara dingin khas pegunungan mulai terasa menusuk, berbeda jauh dari hawa panas yang menyengat saat dia memulai pendakian tadi siang. Danau itu terbentang luas di hadapannya, memantulkan warna langit senja dengan indahnya. Beberapa tenda warna-warni sudah berdiri di sekitar tepi danau. Sebagian pendaki terlihat bersantai menikmati suasana, sementara yang lain sibuk memasak atau sekedar bercengkrama. Erlan segera mencari Gali dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama, sampai dia melihat tenda mereka berdiri tidak jauh dari tepi danau, agak menyamping dari keramaian. Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat, diikuti oleh Pugu dan kelompoknya. Suara Gali menyambut begitu Erlan tiba di depan tenda mereka. Akhirnya nyusul juga, lama banget. Maaf, tadi sempat istirahat lama di pos 3. Jawab Erlan sambil meletakkan carriernya di tanah. Mata Gali sedikit menyipit saat melihat ke arah Pugu dan kawan-kawannya yang berdiri di belakang Erlan. Ini siapa? Tanyanya dengan santai, tapi ada sedikit nada waspada di dalamnya. Oh iya, kenalin. Erlan terkekeh kecil. Tadi kita ketemu di pos 3, mereka juga mau ke sini kok, jadi sekalian jalan bareng. Pugu tersenyum ramah dan menjabat tangan Gali. Maaf ya, nebeng camp di sini. Tadinya kita mau cari tempat sendiri, tapi Erlan bilang tenda kalian di sini, jadi kita ikut aja. Gali tersenyum kecil, tapi dalam hati ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan karena sikap mereka yang terlihat mencurigakan, tapi lebih ke perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Kelompok Pugu segera mulai mendirikan tenda mereka dengan bantuan Erlan. Namun, saat mereka mencoba memasang salah satu tenda, frame-nya patah. Wah, sial nih. Keluh Eko mencoba membetulkan frame yang bengkok, tapi tetap saja tidak bisa berdiri dengan benar. Udah patah gini, udah gak bisa dipaksain, kata Pugu sambil menghela nafas. Kita cuma bisa pasang satu tenda nih, lanjutnya. Ya udah kalau gitu sebagian tidur di tendaku aja,
kata Erlan. Pugu menatapnya sebentar lalu tersenyum. Beneran mas? Wah, makasih banyak ya. Mereka akhirnya menyusun ulang rencana tidur. Eko dan satu orang lainnya tidur di satu tenda yang berhasil didirikan, sementara Pugu bergabung di tenda Erlan. Malam semakin larut. Setelah makan malam, mereka duduk melingkar di dekat api unggun kecil, berbincang santai sambil menikmati langit yang penuh bintang. Suasana terasa menyenangkan, candaan mengalir, bahkan Galih yang tadinya diam kini mulai ikut dalam obrolan. Tapi di sela-sela gelak tawa itu, Galih merasa ada sesuatu yang janggal dengan kelompok ini. Dia ingin membicarakannya dengan Erlan, tapi merasa sungkan. Lagi pula, mungkin hanya pikirannya saja yang berlebihan. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan entah kenapa, Galih merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam gelapnya hutan di seberang danau. Malam di Ranukumbolo semakin larut. Angin dingin berembus pelan, menyusup ke dalam jaket dan menyentuh kulit dengan tajam. Api unggun yang tadi menerangi perkemahan kini hanya menyisakan bara merah yang perlahan meredup. Semua sudah terlelap dalam tenda masing-masing, kecuali Galih dan Erlan. Mereka masih duduk di depan tenda, berselimutkan udara dingin, menatap danau yang tampak sunyi di bawah cahaya bulan. Galih menghela nafas pelan, lalu melirik Erlan. Lan, katanya dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar selain mereka. Apaan? Erlan menoleh. Kamu ngerasa gak sih ada yang aneh sama Pugu dan teman-temannya? Erlan mengernyit. Aneh gimana? Galih tidak langsung menjawab. Dia memandang ke arah tenda kelompok Pugu yang hanya satu, berdiri sedikit lebih jauh dari tenda mereka. Semuanya tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuat perasaannya tidak nyaman sejak tadi. Aku nggak tahu jelasnya, cuman mereka kayak punya aura lain, bukan kayak pendaki biasa, kata Galih. Erlan menatap Galih, lalu tertawa kecil. Ah, kamu terlalu mikir, mereka biasa aja kok, malah seru waktu perjalanan tadi. Galih masih ragu, tapi melihat sikap Erlan yang santai, dia memilih menahan diri. Mungkin memang cuma perasaannya saja. Dingin semakin menusuk. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing. Erlan membuka resleting tendanya, lalu masuk perlahan agar tidak membangunkan siapapun. Di dalam, Pugu sudah terlelap. Wajahnya tenang dalam belutan sleeping bag-nya. Erlan ikut berbaring, menarik sleeping bag-nya hingga menutupi tubuhnya, lalu memejamkan mata. Lelah setelah perjalanan panjang, dia langsung tertidur. Di dalam tidur, dia bermimpi. Dia berada di tempat yang sama, yaitu di Ranukumbolo. Tapi suasananya berbeda. Langit terlihat lebih abu-abu. Danau tampak lebih suram, dan sekelilingnya seperti diselimuti kabut tipis yang aneh. Di depannya, Pugu dan kelompoknya berdiri, siap melanjutkan perjalanan. Kita duluan ya mas, kata Pugu dengan senyum tipis. Erlan mengernyit. Loh, kenapa buru-buru? Barengan aja besok. Pugu hanya menggeleng. Gak bisa, kita harus jalan sekarang. Erlan merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Eko menepuk bahunya dengan pelan. Dengerin ya mas, jangan pernah jalan sendirian di gunung ini lagi. Nada suaranya terdengar serius, bahkan nyaris seperti peringatan. Erlan ingin bertanya, ingin meminta penjelasan, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Pandangannya mulai kabur,
dan suara Pugu serta teman-temannya semakin jauh. Udara dingin di Ranukumbolo terasa begitu segar, menusuk kulit dengan dinginnya yang khas. Cahaya matahari yang baru muncul mulai menyapu kabut tipis di atas danau, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus tenang. Erlan perlahan membuka matanya, mengedip beberapa kali untuk menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang mulai masuk ke dalam tenda. Dia menarik nafas dalam, lalu duduk sambil merenggangkan tubuh. Malam tadi cukup melelahkan, dan mimpi aneh yang dialaminya masih terngiang di kepalanya. Dia melirik ke sebelah, tapi Pugu tidak ada. Mungkin dia sudah bangun dan bergabung dengan yang lain, pikirnya. Erlan membuka resleting tenda dan keluar. Udara pagi langsung menyergap tubuhnya, membuatnya sedikit menggigil. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang membuatnya merinding. Tenda kelompok Puguh tidak ada. Dia mengernyit, menoleh ke sekeliling. Tidak ada jejak mereka sama sekali. Seharusnya ada tenda di sana tadi malam. Dia yakin betul membantu mereka mendirikannya. Tapi kini tempat itu kosong, hanya menyisakan tanah yang tampak sedikit rata. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti dirinya. Segera dia berjalan ke tenda Gali dan mengguncang tubuh temannya itu. "Bro, bangun." Gali mengelihat sebentar sebelum akhirnya membuka mata dengan malas. "Apaan sih? Pagi-pagi gini?" "Tenda Pugu gak ada." Gali langsung tersadar sepenuhnya. "Hah? Apa?" Erlan memberi isyarat agar Gali ikut keluar. Begitu melihat tempat kosong di mana seharusnya kelompok Pugu bermalam, wajah Gali langsung berubah serius. Mereka segera membangunkan Cakra, Yasa, dan Dio. Setelah semuanya terjaga dan keluar dari tenda, mereka sama-sama terpaku menatap area kosong di dekat mereka. "Loh, mana mereka?" tanya Dio, suaranya terdengar bingung. "Mungkin pindah tempat," ujar Yasa, meskipun raut wajahnya tidak yakin. "Atau mereka udah jalan duluan kali," timbal Cakra. Erlan menelan ludah. Semua kemungkinan itu terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu yang mengusiknya. Mimpi tadi malam. Dia mengingatnya dengan jelas. Bagaimana Pugu dan teman-temannya berpamitan. Bagaimana Eko memperingatkannya untuk tidak berjalan lagi sendiri di gunung ini. Erlan mengembuskan nafas, lalu akhirnya berkata, "Aku mimpi sesuatu semalam." Semuanya menoleh ke arahnya. "Mimpi apaan?" tanya Gali, nadanya serius. Erlan menceritakan mimpinya, bagaimana Pugu dan kelompoknya berpamitan, bagaimana Eko memberikan pesan yang aneh. Seiring dia berbicara, ekspresi teman-temannya berubah. Bukan hanya kebingungan, tapi juga perasaan tidak nyaman yang mulai merayap ke dalam benak mereka. Selesai bercerita, tidak ada yang langsung berbicara. Mereka hanya berdiri di sana, membiarkan angin dingin Ranukumbolo bertiup di sekitar tenda. "Kok aneh ya?" gumam Dio. "Kalau mereka pergi, harusnya kita dengar suara mereka pas beres-beres kan? Masa pergi gitu aja tanpa bilang?" "Ya, nggak tahu juga sih," tambah Cakra sambil menatap tanah yang masih tampak bersih, seolah tidak pernah ada tenda di sana. Gali menatap Erlan dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Sekarang kamu percaya kan kalau mereka itu emang beda?" Erlan tidak menjawab. Dalam hatinya, perasaan tidak enak semakin kuat. Namun, setelah beberapa saat hening, Yasa akhirnya berkata, "Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Mau gimana pun, mereka udah nggak di sini.
Yang penting sekarang kita bisa kumpul lagi, iya kan? Yang lain saling bertukar pandang, lalu mengangguk pelan. Mereka memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh, mencoba melupakan kejadian aneh ini dan fokus pada perjalanan mereka sendiri. Tapi, jauh di dalam benaknya, Erlan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pagi di Ranukumbolo masih terasa begitu syahdu. Kabut tipis yang tadi menyelimuti danau kini mulai menghilang, tergantikan oleh cahaya matahari yang hangat. Suara riuh pendaki lain mulai terdengar. Beberapa sibuk memasak, sebagian lagi membereskan tenda mereka untuk melanjutkan perjalanan. Erlan dan teman-temannya juga mulai bersiap. Meskipun mereka sepakat untuk melupakan kejadian aneh tadi, Erlan masih terus kepikiran. Saat mereka masak mie instan dan menyeduh kopi, pikirannya terus mengulang apa yang terjadi pagi ini. Kemana Pugu dan teman-temannya? Kalaupun mereka pergi, kenapa tidak menunggu hingga mereka bangun? Kenapa tidak berpamitan? Bahkan lebih anehnya lagi, tidak ada jejak mereka sama sekali. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal dugaan yang muncul di kepalanya. Apa mungkin mereka bukan manusia? Pendaki gaib? Erlan bergidik. Jika memang begitu, lalu siapa yang berjalan bersamanya kemarin? Erlan menoleh, melihat teman-temannya menatapnya dengan curiga. "Gak apa-apa," jawabnya singkat, meski raut wajahnya mengatakan sebaliknya. Setelah sarapan, mereka mulai berkemas. Satu persatu carrier mulai terangkat di pundak mereka. Tenda dibongkar dan perlengkapan lain dirapikan. Tujuan mereka selanjutnya adalah Kalimati, tempat terakhir untuk beristirahat sebelum melakukan summit attack ke puncak Mahameru. Namun, Erlan merasa ragu. Dia teringat pesan dalam mimpinya semalam. Apakah itu peringatan agar dia tidak mendaki ke atas? Apakah ada sesuatu yang menunggu mereka di sana? Dia ingin mengatakan sesuatu kepada teman-temannya, memberitahu tentang mimpinya, tentang rasa takutnya. Tapi di sisi lain, dia tidak ingin dianggap paranoid. "Lan, ayo jalan," panggil Dio yang sudah siap dengan carrier-nya. Erlan menelan ludah. Dia menoleh ke arah danau, seolah mencari jawaban dalam beningnya air Ranukumbolo. Tapi akhirnya, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, mereka sudah ada di sini. Tidak mungkin dia mundur sekarang. Mereka berlima mulai melangkah, dan meskipun dia berusaha mengabaikannya, perasaan tidak enak itu masih terus mengantuinya. Seolah sesuatu sedang menunggu mereka di atas sana. Langkah demi langkah perjalanan mereka dari Ranukumbolo menuju Kalimati berjalan dengan lancar. Jalur pendakian mulai menanjak dengan medan yang cukup terbuka, melewati tanjakan cinta yang terkenal dengan mitosnya. Tidak ada kejadian aneh di sepanjang perjalanan. Mereka berjalan dalam formasi yang teratur, saling menjaga ritme, dan tetap fokus agar tidak kelelahan terlalu cepat. Hanya saja, Erlan masih terus kepikiran tentang Pugu dan kelompoknya. Bayangan wajah mereka masih teringat jelas di kepalanya. Tawanya, candanya, bahkan peringatan dalam mimpinya semalam. Siapa sebenarnya mereka? Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya tiba di Cemoro Kandang, sebuah area dengan pepohonan yang lebih terbuka dan banyak didominasi oleh cemara gunung. Tempat ini sering dijadikan titik istirahat karena jalurnya mulai lebih landai sebelum memasuki hutan yang lebih lebat menuju ke Kalimati. Mereka semua duduk di atas tanah, melepaskan tas carrier masing-masing untuk beristirahat. "Gila, capek juga ya," ujar Cakra menyandarkan tubuhnya ke pohon. "Tapi enak sih, tadi jalannya santai."
timpal Dio sambil meneguk air dari botolnya. Gali duduk di sebelah Erlan, memperhatikan wajah temannya yang tampak sedikit termenung. "Kamu masih kepikiran mereka?" bisiknya. Erlan menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, Li. Aku gak bisa bohong. Rasanya masih aneh banget. Kayak ada yang janggal." Gali menarik nafas, lalu menepuk pundaknya Erlan. "Udahlah, yang penting sekarang kita aman. Jangan sampai pikiran itu ganggu perjalanan kita ke atas." Erlan hanya mengangguk kecil, meskipun pikirannya masih belum bisa sepenuhnya lepas dari kejadian itu. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan melewati hutan lebat yang cukup sunyi. Jalurnya lebih menantang karena penuh dengan akar pohon dan tanah yang sedikit lembab. Sesekali suara burung dan hewan kecil terdengar di kejauhan, menambah suasana khas pegunungan. Langit mulai menguning ketika akhirnya mereka tiba di Kalimati. Tempat itu cukup luas, berupa tanah lapang dengan rumput-rumput pendek dan beberapa pohon yang tidak terlalu tinggi. Di kejauhan, puncak Mahameru mulai terlihat, menjulang gagah dengan puncaknya yang dipenuhi asap belerang yang perlahan mengepul ke udara. Namun, suasana di Kalimati terasa lebih sepi dari yang mereka duga. Hanya ada beberapa tenda pendaki yang berdiri di sudut area perkemahan. Berbeda dengan Ranukumbolo yang biasanya ramai, Kalimati lebih sering hanya dikunjungi oleh pendaki yang benar-benar ingin menuju puncak. Mungkin karena bukan weekend, jadi nggak terlalu rame, ujar Yasa sambil menurunkan karirnya. Mereka mencari tempat yang cukup nyaman dan mendirikan tenda di dekat area pepohonan, agak menjauh dari kelompok pendaki lain. Setelah tenda berdiri, mereka mulai memasak untuk makan malam sebelum istirahat. Namun, di tengah keheningan sore itu, Erlan kembali merasakan sesuatu. Ada perasaan yang sama seperti di Ranukumbolo, seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Tapi kali ini, dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia hanya berharap semuanya akan baik-baik saja sampai esok pagi. Ketika makanan sudah habis, mereka tidak langsung masuk ke dalam tenda. Malam ini terlalu sunyi untuk dilewatkan begitu saja. Mereka duduk melingkar di depan tenda, menikmati segelas kopi panas sambil menyalakan satu kompor portable sebagai penghangat. Api kecil dari kompor itu menjadi satu-satunya sumber cahaya selain dari headlamp dan bulan yang menggantung di langit. Suasana di Kalimati benar-benar sepi. Tidak ada banyak pendaki di sini, hanya beberapa tenda yang berdiri di kejauhan. Angin dingin berembus perlahan, membawa suara-suara samar dari kejauhan yang sulit dijelaskan asalnya. Gali menyesap kopinya, lalu menatap teman-temannya dengan serius. "Kalian semua dengerin ya, summit ke Mahameru ini bukan main-main. Jalurnya bakal berat, pasirnya tebal, dan kita harus benar-benar fokus. Jadi siapkan fisik kalian sebaik mungkin," kata Gali. Teman-temannya mengangguk paham. Mereka tahu jalur menuju Mahameru bukan jalur biasa. "Kita bakal mulai summit sekitar jam 12 malam," lanjut Gali. "Jadi pastikan sebelum itu kita tidur dan istirahat yang cukup. Gak boleh ada yang kesiangan." Erlan hanya diam, menatap api kecil dari kompor portable mereka. Di dalam pikirannya, dia masih memikirkan pesan dalam mimpinya kemarin. Jangan pernah jalan sendirian di gunung ini lagi. Apa itu benar-benar sebuah peringatan? Atau itu hanya bunga tidur yang muncul karena rasa lelahnya? Dia menggenggam gelas kopinya lebih erat. Malam ini terasa lebih sunyi daripada seharusnya. Tapi bagaimanapun juga, summit attack ke Mahameru sudah di depan mata. Dan entah kenapa, Erlan merasa ada sesuatu yang menunggu mereka di sana. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur.
Gali satu tenda dengan Edo, dan Yasa satu tenda dengan Cakra. Malam itu, Erlan terbangun karena dingin dan ingin buang air kecil. Dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia keluar dari tenda, melawan dingin dan berjalan ke belakang tenda, dekat shelter Kalimati untuk buang air. Setelah itu, dia berjalan kembali ke tenda. Sesampainya di depan tenda, di arah jalur turun, tidak jauh dari tempatnya berdiri, Erlan melihat banyak orang mondar-mandir. Karena sinar bulan cukup terang, siluet mereka terlihat jelas. Mereka berjalan, ada yang berdiri diam, ada yang berbincang, seperti rombongan pendaki yang baru saja turun dari atas. Loh, banyak pendaki ternyata, pikir Erlan. Sekilas, dia merasa lega. Setidaknya tempat ini tidak sepi yang dia kira. Namun, semakin lama dia memperhatikan, semakin aneh pemandangan itu. Mereka semua hanya berbentuk siluet hitam pekat. Tidak ada sorot headlamp, tidak ada suara langkah kaki di tanah kering, tidak ada suara gesekan carrier atau obrolan samar. Hanya bayangan yang terus bergerak dalam kesunyian. Erlan menelan ludah, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Siapa mereka? Atau lebih tepatnya apa mereka? Erlan berusaha mengabaikan keramaian aneh itu. Namun, baru saja dia akan masuk ke tendanya, sesuatu terjadi. Bruk. Erlan hampir terlonjak ketika tiba-tiba seseorang muncul dari belakangnya. Refleks, dia berbalik dengan jantung yang hampir meloncat dari badannya. Seorang pria berdiri di sana, dan itu adalah Pugu. Erlan terdiam, matanya membelalak tidak percaya. Loh, Mas Pugu? Tanyanya dengan suara parau. Pugu hanya tersenyum kecil, seolah kehadirannya di sini adalah hal yang wajar. Kok ada di sini, Mas? Tanya Erlan, masih dalam kebingungan. Kemana yang lain? Jawaban Pugu membuat bulu kuduknya meremang. Mereka udah pulang, Mas. Erlan mengernyit. Pulang? Pulang kemana? Mereka semua bertemu di Ranukumbolo tadi pagi. Mereka menginap bersama. Bagaimana mungkin mereka pulang dalam waktu secepat itu? Namun, sebelum Erlan bisa bertanya lebih lanjut, Pugu tiba-tiba berbalik. Dia melangkah pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa menoleh sedikit pun. Seolah kedatangannya hanyalah sebuah kebetulan. Erlan hanya berdiri di tempat, terpaku dan semakin bingung. Sesuatu terasa sangat salah. Namun, dingin yang menggigit membuatnya enggan memikirkan lebih jauh. Dengan pikiran yang berkecamuk, Erlan akhirnya masuk kembali ke dalam tendanya. Dia menarik sleeping bag erat-erat, mencoba mengabaikan semua yang baru saja terjadi. Entah apa yang sebenarnya terjadi di gunung ini. Tapi, satu hal yang pasti, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Suara Gali membangunkan Erlan tepat setelah tengah malam. Lan, bangun, waktunya summit, katanya sambil menggoyangkan bahu Erlan. Erlan membuka matanya. Udara di dalam tenda masih dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dan entah kenapa, baru sekarang dia benar-benar merasakan sesuatu yang aneh tentang kedatangan Pugu tadi malam. Benarkah dia bertemu Pugu? Atau itu hanya sekedar mimpi? Tapi rasanya begitu nyata. Erlan menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu dari kepalanya. Dia harus fokus. Mereka semua punya satu tujuan, yaitu berdiri di puncak Mahameru. Di luar tenda, udara semakin menusuk tulang.
Sisa-sisa kantuk masih terasa, tapi mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Satu persatu, mereka mengisi botol dengan air, memasukkan beberapa cemilan ke dalam tas kecil, dan memastikan semuanya siap. Bekal yang mereka bawa sederhana: kopi saset untuk menghangatkan tubuh, agar-agar kemasan untuk menjaga energi, beberapa cemilan ringan. Setelah itu mereka berdiri melingkar di depan tenda, mengucapkan doa bersama. Sebelum berangkat, Galih memberi instruksi tegas. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama. Semuanya mengangguk, dan pendakian pun dimulai. Langkah demi langkah mereka penuh dalam gelap dan dingin yang menggigit. Jalur menuju puncak semakin curam dan dipenuhi pasir tebal. Setiap langkah yang mereka pijak terasa sangat sia-sia, seperti ditarik kembali oleh pasir yang licin. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru, ujar Galih sambil mengatur nafasnya. Erlan berjalan di tengah rombongan, mencoba menjaga ritme. Di sisi lain, bayangan kejadian tadi malam masih mengusik pikirannya. Tapi dia berusaha mengabaikannya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Setelah perjalanan yang panjang, cahaya di ufuk mulai muncul, tanda bahwa mereka semakin dekat dengan puncak. Tepat saat matahari terbit, mereka akhirnya tiba di puncak Mahameru, di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Erlan memandang ke sekeliling, memandangi hamparan awan yang terbentang di bawahnya. Semua kelelahan yang mereka rasakan terbayar lunas. Gila, akhirnya sampai juga, ujar Ryasa sambil tersenyum puas. Mereka semua menikmati bekal yang mereka bawa, menyeruput kopi panas sambil menikmati keindahan di atas tanah para dewa. Tidak ada lagi pikiran tentang Puguh, tidak ada lagi gangguan aneh. Mereka hanya berlima dan langit yang seolah menyambut kedatangan mereka. Setelah puas menikmati puncak, matahari semakin naik. Mereka bersiap untuk turun kembali ke Kalimati. Jalur turun ini terasa lebih cepat, tapi tetap harus berhati-hati. Langkah demi langkah, mereka turun perlahan. Namun, di tengah perjalanan turun, Erlan merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, tapi tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba menoleh ke belakang, tapi yang dia lihat hanyalah pasir dan jejak langkah mereka sendiri. Tapi entah kenapa, perasaan itu semakin kuat. Seakan-akan mereka tidak benar-benar berlima di sana. Setelah perjalanan turun dari puncak Mahameru, mereka akhirnya tiba kembali di Kalimati. Begitu sampai, tubuh mereka langsung roboh di depan tenda. Kelelahan begitu terasa. Tulang seakan remuk setelah perjuangan menuju puncak. Gila, capek banget, kata Dio sambil merenggangkan tubuhnya di tanah. Seenggaknya kita udah sampai di puncak ya, sahut Yasa dengan puas. Mereka semua mengangguk setuju. Perasaan puas bercampur dengan rasa lelah. Matahari masih cukup terik di langit. Mereka sepakat untuk beristirahat dulu dan turun nanti agak sorean sekitar pukul 3. Sambil melepas lelah, mereka memasak untuk makan siang. Menu sederhana sih, mie instan, kornet, dan kopi panas. Erlan duduk bersandar di dekat tenda, menatap langit biru yang terbentang di atas Kalimati. Namun, perasaan ganjil itu masih ada di dalam dirinya. Sejak kejadian tadi malam, pertemuannya dengan Puguh, kemudian sensasi diawasi saat turun dari puncak, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak berani membicarakannya. Dia takut malah membuat suasana jadi aneh. Mungkin cuma capek dan kurang tidur, pikirnya mencoba meyakinkan diri.
Jam 3 sore, mereka mulai berkemas dan bersiap turun. Mereka memastikan tidak meninggalkan sampah dan merapikan area tenda sebelum pergi. "Oke, semuanya siap?" tanya Galih. Semuanya mengangguk, dan perjalanan pun dimulai. Perjalanan turun terasa lebih cepat, tapi melelahkan. Dari Kalimati, mereka melewati area Jambangan, sebuah area lapang dengan pemandangan indah yang dipenuhi bunga edelweiss. Di sini mereka sempat berhenti sebentar untuk minum dan beristirahat. Namun, setelah meninggalkan Jambangan, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Dan disinilah sesuatu terjadi pada Erlan. Hutan setelah Jambangan ini lebih lebat dan gelap. Cahaya matahari mulai redup, tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Angin berembus pelan, membawa aroma khas tanah basah dan dedaunan. Mereka terus berjalan dalam formasi yang rapi. Galih di depan, diikuti oleh Yasa, Cakra, Dio, dan Erlan di posisi paling belakang. Namun, ketika sedang melangkah, Erlan tiba-tiba mendengar sesuatu. Seseorang memanggil namanya. "Erlan!" Langkahnya terhenti seketika. Suara itu terdengar dari dalam hutan. Pelan, dalam, seolah berbisik tepat di telinganya. Erlan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan yang berdiri diam, dan dahannya bergerak pelan ditiup angin. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Erlan!" Suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Dan kali ini, dia tahu pasti suara itu, yaitu Pugu. Erlan berdiri diam di tengah jalur setapak yang mulai gelap. Suara itu suara Pugu. Meskipun samar, dia sangat yakin bahwa suara itu memanggilnya dari dalam hutan. Sejak tadi, Erlan memang sudah merasa aneh, tapi baru kali ini dia benar-benar merinding. "Erlan!" Sekali lagi, suara itu terdengar. Jantungnya berdetak kencang, tapi sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba kepalanya terasa berat dan berputar. Pusing, seakan ada sesuatu yang menarik kesadarannya menjauh. Langkahnya goyah, pandangannya mengabur, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Saat Erlan membuka matanya kembali, suasana berbeda. Jalan setapak tertutup kabut pekat yang bergulung di antara pepohonan. Udara terasa dingin dan lembab. Kemana yang lain? Baru saja mereka berjalan beriringan, tapi sekarang Erlan sendirian. Jantungnya berdegup semakin kencang, dan saat dia memandang ke atas, tubuhnya langsung membeku. Di antara ranting-ranting pohon yang tinggi, tergantung sosok-sosok misterius. Mereka bergelantungan dengan posisi tubuh yang tidak wajar, seperti mayat yang menggelantung tanpa nyawa. Tapi anehnya, mata mereka terbuka dan mereka menatap Erlan. Sosok-sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menggantung dan menatapnya dengan mata kosong. Erlan tidak bisa bernafas, tangannya gemetar, tubuhnya terkunci di tempat. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka tersenyum. Sementara itu, Galih dan yang lain masih terus berjalan turun. Mereka sesekali mengobrol, membahas perjalanan ke puncak tadi pagi. Namun setelah beberapa saat, Galih menyadari sesuatu yang janggal. Langkah mereka terasa kurang satu orang. Lalu, dia menoleh ke belakang dan langsung merasa ada yang tidak beres. Erlan tidak ada. Erlan. Suasana hutan mulai terasa lebih sunyi. Mereka semua langsung berhenti dan memanggil-manggil namanya. Namun tidak ada jawaban.
Yasa buru-buru berlari sedikit ke belakang mencari sosok Erlan. Saat akhirnya dia menemukannya, tubuhnya langsung merinding. Erlan berdiri diam di jalur setapak dan tidak bergerak. Matanya terbuka, tapi terlihat kosong, seperti orang yang sedang melamun berat. Tubuhnya sedikit gemetar, wajahnya pucat. "Erlan, hei, sadar!" Cakra segera mengguncang bahunya, tapi Erlan tetap tidak merespons. Dia mulai panik. Dia kenapa?" Galih meraih bahu Erlan dan menepuknya dengan keras. "Lan, sadar Lan!" Dan tiba-tiba Erlan terengah-engah dan tersadar. Matanya terbuka lebar, nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia memandang ke sekitar dengan panik. Namun, yang dia lihat sekarang berbeda dari sebelumnya. Kabut hilang, hutan kembali normal, dan tidak ada sosok-sosok yang menggantung di atas. Apa yang sebenarnya terjadi? "Lan, kamu kenapa?" tanya Galih dengan nada serius. Erlan masih mencoba mengatur nafasnya. Aku tadi..." Dia menoleh ke atas lagi, memastikan sosok-sosok itu benar-benar sudah tidak ada. "Tadi ada sesuatu." Meskipun tubuhnya masih lemas, Erlan tahu satu hal yang pasti. Apapun yang dia alami barusan, itu bukan mimpi. Erlan masih merasa lemas, kakinya terasa berat, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Galih dan Yasa segera menyangga tubuhnya, membantunya agar dia bisa tetap berjalan. "Kamu bisa jalan, Lan?" tanya Galih dengan khawatir. Erlan mengangguk pelan. "Bisa sih, tapi pelan-pelan." Mereka semua berjalan lebih hati-hati dan lebih lambat dari sebelumnya, memastikan Erlan tetap bisa mengikuti ritme. Tidak ada yang berbicara banyak. Perasaan aneh masih menyelimuti mereka. Erlan tidak berani menceritakan apa yang dia lihat tadi. Sosok-sosok yang bergelantungan di atas pohon, pugu yang tiba-tiba muncul di Kalimati, suara yang memanggil namanya. Semua itu terlalu mengerikan dan tidak masuk akal. Namun satu hal yang dia sadari, gunung ini bukan sekedar gunung biasa. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka akhirnya tiba kembali di Ranukumbolo. Saat danau biru itu kembali tersuguh di depan mata, perasaan lega perlahan menggantikan rasa takut dan lelah. Di sini, mereka memutuskan untuk bermalam satu malam lagi sebelum akhirnya kembali turun ke Ranupani keesokan harinya. Malam itu terasa lebih tenang, tidak ada kejadian aneh lagi. Mereka duduk di depan tenda, menikmati api unggun kecil sambil menyesap kopi hangat dan menghabiskan bekal terakhir mereka. Erlan masih belum berbicara soal kejadian tadi, tapi Galih sepertinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia juga memilih untuk diam. Karena di gunung, tidak semua hal perlu diceritakan atau dipertanyakan. Keesokan paginya mereka bangun lebih awal, berkemas dan bersiap untuk turun. Udara pagi terasa lebih segar. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan danau. Sebelum pergi, mereka sempat menatap danau itu sekali lagi, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dengan langkah mantap mereka memulai perjalanan turun. Jalur yang kemarin terasa panjang dan berat, kini terasa lebih ringan. Erlan yang semalam masih lemas, kini sudah mulai kembali bertenaga. Dan setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka sampai kembali di Ranupani. Perjalanan ini berakhir dengan selamat. Namun bagi Erlan, gunung ini akan selalu meninggalkan cerita yang tidak akan pernah dia lupakan.
Sebuah perjalanan yang mengubah cara pandangnya terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.